Bismillahirrahmanirrahim. Mirip sama ibunya, kan keras ketemu keras. Frekuensinya tuh. Nah, karena anak ini juga keras, takut sama ibunya, kan tertekan dia marahnya. Ya akhirnya muncul di sini. Anak kecil juga bisa ya? Iya bisa lah. Semua. Wong jin itu masuk ke tumbuh-tumbuhan aja bisa. Malah ada orang itu tumbuhan di suatu tempat gede dirukyah itu gara-gara masukan jin. Kan gitu. Janganlah kasihan tanaman. Yang dirukyah orang aja ya. Iya, iya. Saya malah ngajurin dunia itu loh dirukyah kan gitu ya. Biar jinnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Az-Za. Pada hari ini ya ikhwah, kita akan mencoba membuat sebuah video reaction bagaimana kita menanggapi tentang video yang kita tayangkan di awal YouTube ini. Seperti judul, di sana tercantum nasihat untuk Ustadz Danu yang mentertawakan ruqyah. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sudah merupakan sebuah kewajiban. Ketika ada sebuah kekeliruan, maka perlu kita luruskan. Karena ini dituntunkan oleh agama kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita tegaskan kembali, bahwa ruqyah syar'iyyah itu adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ruqyah syar'iyyah merupakan bagian dari tibbun nabawi. Ikhwah fiddin rahimakumullah, sebagai bentuk penegasan, kita ulang kembali perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim Bisarhin Nawawi jilid 2 halaman 79. Apa kata beliau? Ar-ruqu bi ayatil Qur'an wa bil adhkari ma'rufat fala nahafih bal hiya sunnatun. Ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dengan zikir-zikir yang telah diketahui, yang telah kita maklumi, fala nahafi, tidak ada larangan untuk menggunakan meruqyah. Bal hiya sunnah, bahkan perbuatan tersebut merupakan sunnah. Apa itu sunnah? Ma jaa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apapun yang datang dari Rasulullah, apapun yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau, itu merupakan sunnah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna sunnah di sini bukan makna sunnah taklif ya. Bukan makna sunnah taklif. Kalau sunnah taklif, hukum taklif, lain lagi. Lain lagi maknanya. Yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala mengerjakannya dan tidak mendapat siksa dan tidak dapat dosa apabila meninggalkannya. Ini sunnah ya. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Itu sebagai penegasan pertama. Kemudian kita lihat lagi sebagai tambahan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai hal yang diacuhkan, sesuatu hal yang dilalaikan, mahjura. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat apa itu makna mahjura. Kata kutip perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Fawaid jilid 1 halaman 82, beliau mengatakan bahwa makna mahjura di sana, perbuatan yang melalaikan Al-Quran itu diantaranya adalah: 1, tidak mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, tidak berhukum dengan Al-Quran. Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan penyembuh, baik sebagai obat fisik maupun sebagai obat psikis. Ikhwan fillah rahimakumullah, jelas sudahlah bahwa ruqyah syar'iyyah merupakan bagian dari agama kita, merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang hampir dilupakan, dilalaikan, dan diacuhkan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 30 tersebut di atas. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena ruqyah syar'iyyah merupakan bagian dari agama ini, maka hukum mengolok-olokkan dan mentertawakan adalah haram. Sekali lagi, apapun bentuk perbuatan yang mengolok-olok agama, mentertawakan agama, baik tentang sifat Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, malaikat, siapapun yang mengolok-olok tentang hal agama, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana ada fatwa yang kita sampaikan pada hari ini sebagai nasihat kepada Ustadz Danu, bahwa Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum mengolok-olok ruqyah syar'iyyah, beliau menjawab, memperolok-olok ruqyah syar'iyyah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya adalah haram. Maka berhati-hatilah dalam berucap maupun dalam berbuat. Ruqyah syar'iyyah merupakan bagian dari din ini, merupakan bagian dari warisan dari Rasulullah SAW. Hadisnya sudah sangat jelas, sudah terang benderang. Ada hadis qaulinya, ada hadis fi'linya, ada hadis takrirnya, ada semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka fatwa ini kita sampaikan kepada Ustadz Danu. Dari mana kita ambil petikan ini? Kita ambil dari fatwa Syekh Al-Jibrin ini. Fatwa beliau ini tertulis pada tanggal 24 Sa'ban 1418 Hijriah. Kita kutip dalam buku Ruqyah Syar'iyyah, Panduan Syarak dan Batasan-batasannya. Bagi saudara-saudaraku yang pernah ikut daurah Ruqyah Syar'iyyah Nusantara 1, insyaallah memiliki buku ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan, andaikan di video yang kita tayangkan tadi, kalau Ustadz Danu mengalamatkan tertawa beliau itu kepada ruqyah syar'iyyah, maka jatuh kepada keharaman. Kalau ketertawaan beliau mentertawakan ruqyah yang bersifat muharramah dan syirkiyah, silakan. Tetapi kalau dialamatkan kepada ruqyah syar'iyyah,
maka sungguh beliau telah melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ruqyah syar'iyyah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mendapat lisensi dari MUI, LKMUI. Insyaallah nanti nota kesepahamannya dan kesepakatannya nanti kita akan tampilkan di akhir video ini sebagai tambahan supaya kita untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati lagi ya tentang ruqyah ini. Memang pada hari ini ruqyah banyak dipakai juga oleh para mereka yang tidak bergelut dengan pengobatan yang syar'iyyah. Tapi mereka juga memakai dengan nama ruqyah. Ternyata mereka adalah pelaku-pelaku syirkiyah. Maka berhati-hatilah ikhwah. Maka pada hari ini kita sampaikan salah satunya yang diakui yang bergabung dengan LKMUI itu adalah ARSY, Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi berhati-hatilah ya ikhwah tentang menjadikan agama sebagai olok-olokan dan candaan. Karena itu akan berakibat fatal. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berbicara baik atau lebih baik diam. Karena urusan lidah inilah banyak manusia tergelincir. Sehingga Rasulullah menjamin seandainya seorang itu mampu menjaga lidah dan kemaluannya, maka Rasulullah menjamin kebahagiaan baginya. Ikhwatiddin rahimakumullah, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat-sangat mengapresiasi dan menghormati para sesepuh, Bapak Ketua MUI, Abdul Haji Sadiqun dan jajarannya, Bapak Ketua LK MUI, Sekjen dan semuanya, kemudian Ketua Asosiasi atau Perkumpulan Bekam Indonesia, Dr. Zainul, Asosiasi Pengusaha yang Muslim Indonesia, dan semua yang hadir di sini, dan juga para pembekam peruqyah yang ikut Zoom ini. Mudah-mudahan semua kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai terapis ruqyah syariah Indonesia menunggu momentum seperti ini. Jadi ada pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari pemerintah tentunya untuk memudahkan kita dalam berjuang berdakwah, mendakwahkan Tibbun Nabawi atau pengobatan Islami, pengobatan syariah di masyarakat. Dan juga kedepannya mudah-mudahan kita bisa memberikan petunjuk ataupun guidance ya, bagaimana SOP misalnya kode etik peruqyah syariah di Indonesia ini. Tentunya kita semuanya sangat yakin dengan firman Allah bahwa Al-Quran itu sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Apakah misalnya Quran itu dicelup di air kemudian airnya diminum misalnya. Nah, ini perlu sekali disampaikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah bertahun-tahun melaksanakan ini, menyampaikan dakwah ruqyah syariah ini dan juga mendakwahkan tauhid ya, untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, karena biasanya ruqyah ini dikaitkan dengan yang mistik ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak kelihatan.
Maka kita hadir di sana untuk menjelaskan, misalnya perbedaan antara hantu, setan, jin. Di masing-masing sekretaris. Oke, selanjutnya dari Arsi. Coba Arsi. Nah ini Arsi. Dua syariah. Jadi mudah-mudahan rukyah bukan alternatif, Nah ini. rukyah itu utama karena doa. Itu ada spiritualnya Pak. Itu sehat tuh spiritual 45%.